Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang logam tembaga, perak, dan emas. Saya Mutia Saira akan mempresentasikan tentang sifat-sifat dan kegunaan dari logam tembaga, perak, dan emas. Yang pertama yaitu sifat dari tembaga, perak, dan emas. Dari gambar dapat dilihat bahwa bentuk tembaga yaitu berupa padatan yang berwarna merah kecoklatan, perak yang berwarna putih keabuan, dan emas yang berwarna kekuningan. Pada tabel dapat dilihat beberapa sifat-sifat fisika dari tembaga, perak, dan emas. Nomor atom dari tembaga yaitu 29, perak 47, dan emas 79. Konfigurasi elektron dari ketiga logam tersebut berakhir pada S1. Elektronegativitas dari tembaga yaitu 1,9, perak 1,9, dan emas 2,4. Energi ionisasi pertama dari tembaga sebesar 745,3 kJ per mol, perak 730,8 kJ per mol, dan emas 889,9 kJ per mol. Titik laleh dari tembaga yaitu 1083 derajat Celcius dan titik didihnya 2570 derajat Celcius. Titik leleh dari perak yaitu 961 derajat Celcius dan titik didih 2155 derajat Celcius. Titik leleh emas yaitu 1064 derajat Celcius dan titik didihnya 2808 derajat Celcius. Tembaga, perak, dan emas banyak ditemukan langsung sebagai logamnya, sehingga dapat dengan mudah ditempa dan dibentuk. Umumnya tingkat oksidasi tembaga yaitu +2, emas +3, dan perak +1. Nilai potensial reduksi dari tembaga, perak, dan emas bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa tembaga, perak, dan emas sulit untuk teroksidasi. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari tembaga. Tembaga bersifat tidak reaktif, tetapi dapat larut dalam asam nitrat. Tembaga juga dapat diserang oleh asam pekat, menghasilkan larutan tak berwarna dan gas hidrogen. Senyawa tembaga 1 mempunyai konfigurasi elektron penuh 3d10, umumnya berwarna putih ataupun tidak berwarna. Dalam air, ion tembaga 1 terhidrat tidak stabil dan mengalami disproporsionasi menjadi ion tembaga 2. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari perak. Sama seperti tembaga, perak dapat larut dalam asam nitrat. Perak hanya memiliki satu bilangan oksidasi yaitu +1, baik dalam senyawa ataupun larutannya. Umumnya garam perak sukar larut dalam air kecuali AgNO3 dan AgClO4. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari emas. Dalam golongan 1B, sifat ketidakreaktifan logam semakin ke bawah semakin besar, sehingga emas merupakan logam yang sangat tidak reaktif. Sifat emas yang sangat tidak reaktif ini menyebabkan ia tahan terhadap zat kimia. Emas tidak larut dalam asam nitrat seperti tembaga dan perak, tetapi dapat larut dalam air raja atau aqua regia yang merupakan campuran dari asam nitrat dan asam klorida dengan perbandingan 3:1. Senyawa emas akan mudah terurai bila dipanaskan. Contohnya, AuCl3 akan mudah terurai menjadi AuCl ditambah Cl2 jika dipanaskan. AuBr3 jika dipanaskan akan mudah terurai menjadi AuBr ditambah Br2. Selanjutnya yaitu kegunaan dari tembaga, perak, dan emas. Yang pertama yaitu kegunaan tembaga. Kegunaan tembaga yang pertama itu sebagai alat-alat listrik. Karena sifatnya yang mudah menghantarkan panas dan mudah menghantarkan listrik, maka tembaga sering digunakan sebagai alat-alat listrik. Lalu tembaga dapat berguna sebagai perhiasan dikarenakan bersifat tidak reaktif dan mudah dibentuk. Lalu tembaga
dapat berguna sebagai campuran pembuat logam lain, seperti kuningan yang merupakan campuran tembaga dan seng, perunggu yang merupakan campuran tembaga dan timah. Kegunaan tembaga yang lain yaitu sebagai zat warna, yaitu menggunakan CuSO4 yang akan menghasilkan warna biru dalam air. CuSO4 ini juga berfungsi sebagai fungisida ataupun mengontrol pertumbuhan lumut dalam kolam. Selanjutnya yaitu gunaannya untuk menghilangkan kandungan belerang pada pengolahan minyak dengan menggunakan CuCl2. Selanjutnya yaitu CuOH2 yang jika dilarutkan dalam NH4OH dapat melarutkan selulosa pada pembuatan rayon. Selanjutnya adalah kegunaan dari perak. Perak dapat digunakan sebagai perhiasan, mata uang, ataupun melapisi logam lain, karena sifatnya yang tidak reaktif dan mudah dibentuk. Perak juga dapat digunakan dalam pembuatan film dan kertas foto, yaitu menggunakan AGBR dan AGI, di mana AGBR dan AGI ini jika terkena cahaya akan menghasilkan perak. Perak tersebut dapat menyebabkan foto yang dihasilkan terdapat bayangan negatif. Lalu perak sebagai kacamata fotokromatik, yaitu kacamata yang akan kecoklatan bila terkena sinar matahari, karena dalam kacamata tersebut mengandung perak klorida. Lalu perak berguna sebagai desinfektan, yaitu dengan menggunakan agen O3, di mana agen O3 ini jika dicampurkan dengan air akan dapat menghilangkan luka ataupun goresan. Biasanya agen O3 ini terdapat dalam sabun antibakteri. Selanjutnya yaitu kegunaan emas. Kegunaan emas yang pertama yaitu sebagai pelindung wajah astronot. Lapisan tipis emas dapat melindungi wajah astronot dari sinar matahari. Emas memiliki kemampuan untuk merefleksikan sinar inframerah ataupun sinar tampak, sehingga lapisan tipis emas yang terdapat pada pelindung wajah ataupun helm astronot dapat mencegah kebutaan dari sinar matahari. Selanjutnya, emas sebagai perhiasan, emas batangan ataupun mata uang, dikarenakan sifatnya yang sangat tidak reaktif tadi dan mudah dibentuk, sehingga dapat dijadikan perhiasan, emas batangan ataupun mata uang. Selanjutnya yaitu penggunaan emas untuk melapisi logam lain, ataupun juga dapat digunakan untuk membuat medali. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Nurik Masari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis senyawa oksida dan garam unsur logam tembaga, perak, dan emas. Yang pertama, saya akan membahas tentang tembaga. Yang pertama yaitu senyawa oksida dari tembaga yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tembaga 1 oksida atau kufur oksida Cu2O, di mana tembaga ini dapat dihasilkan dari reaksi antara Cu dengan CuO. Kemudian, tembaga 2 oksida atau kufri oksida CuO, di mana senyawa ini dapat dihasilkan dari pembakaran melakit atau Cu karbonat. Secara laboratorium dapat dihasilkan dari pemanasan campuran larutan asam nitrat dengan tembaga. Yang ketiga yaitu tembaga 2 hidroksida atau CuOH2 kali, di mana senyawa ini dapat terbentuk dari larutan NaOH atau KOH yang ditambahkan ke dalam larutan garam tembaga 2. Selanjutnya yaitu garam tembaga 1 yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tembaga 1 klorida atau CuCl, di mana garam ini dapat dihasilkan dari reduksi tembaga 2 sulfat yang ditambahkan ke dalam garam NaCl dengan gas SO2. Yang kedua yaitu tembaga 1 iodida atau CuL, di mana garam ini terbentuk ketika larutan Kl dan garam Cu2 dicampurkan sehingga menghasilkan CuL2 yang tidak stabil dan kemudian akan terurai menghasilkan CuL. Selanjutnya yaitu tembaga 1 sulfida, di mana garam ini dapat dihasilkan dari pemanasan tembaga dan belerang. Selanjutnya saya akan membahas tentang tembaga, yaitu garam tembaga 2.
di mana garam tembaga 2 ini ada 6 bagian. Yang pertama, tembaga 2 klorida atau CuCl2, di mana garam ini dapat dibuat dengan melarutkan CuO ke dalam asam klorida. Yang kedua, tembaga 2 karbonat atau CuCO3, di mana garam ini dapat dibuat dengan mereaksikan tembaga sulfat dengan natrium karbonat. Selanjutnya yaitu tembaga 2 nitrat atau CuNO3 dua kali, di mana garam ini dapat dibuat dengan melarutkan CuO atau CuO3 ke dalam asam nitrat. Selanjutnya yaitu tembaga 2 sulfat atau biruvitriol, di mana garam ini dapat dihasilkan dari penyemprotan larutan pekat asam sulfat pada tembaga dengan pengaliran udara dalam menara timbal. Selanjutnya yaitu tembaga 2 basa sulfat atau CuSO4CuO, di mana garam ini dapat dihasilkan dengan mencampurkan tembaga sulfat dengan CuO. Selanjutnya yaitu CuO asetat, di mana dapat dibuat dengan melarutkan CuO ke dalam asam asetat. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang sintesis pada perak, di mana perak ada dua, yaitu perak oksida atau Ag2O, di mana oksida ini dapat dihasilkan dari reaksi antara larutan KOH dengan larutan perak nitrat. Dengan reaksinya yaitu Ag2O ditambah H2O2 menghasilkan 2Ag ditambah H2O ditambah O2. Selanjutnya yaitu garam perak. Garam perak ini ada 5 bagian. Yang pertama, perak karbonat atau Ag2CO3, di mana garam ini dapat dibuat dengan pencampuran larutan perak nitrat dengan karbonat. Selanjutnya yaitu perak fluorida atau AgF. Perak ini dapat dihasilkan dari proses evaporasi dalam vakum larutan perak oksida dengan asam fluorida. Selanjutnya yaitu perak klorida atau AgCl. Garam ini dapat terbentuk ketika klorida ditambahkan ke dalam larutan garam perak. Selanjutnya yaitu perak nitrat atau AgNO3. Garam ini didapat dari reaksi antara asam nitrat dengan logam perak. Larutan yang dihasilkan kemudian direkristalisasi sehingga dihasilkan kristal rombik yang tidak berwarna. Selanjutnya yaitu perak sulfida atau AgS, di mana perak ini dapat dihasilkan dari pengendapan larutan garam perak yang bereaksi dengan hidrogen sulfida. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas sintesis senyawa oksida dan garam pada emas. Pada emas itu ada dua. Yang pertama, emas oksida. Emas oksida ini terdiri dari dua bagian, yaitu pertama emas 1 oksida atau Au2O, di mana oksida ini terbentuk dari pengendapan larutan emas dalam air raja yang didinginkan dengan penambahan kalium bikarbonat. Yang kedua, emas 3 oksida atau Au2O3. Oksida ini dapat dihasilkan pada penambahan larutan KOH ke dalam larutan mendidih dari AuCl3. Selanjutnya yaitu garam emas, ada 4. Yang pertama, emas 1 hidroksida atau AuOH, di mana emas ini dapat dihasilkan pada pencampuran larutan encer KOH dengan AuCl atau AuBr. Selanjutnya yaitu emas 3 hidroksida atau AuOH 3 kali, di mana garam ini didapatkan dari presipitat dari reaksi antara KOH dengan emas 3 klorida. Selanjutnya yaitu emas 1 fluorida atau AuCl. Emas ini dapat dibuat dengan memanaskan AuCl3 dengan penambahan sedikit asam fluorida pada temperatur 170 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Hasil pemanasan kemudian dikeringkan dan dicuci dengan eter. Selanjutnya yaitu emas 3 fluorida atau AuCl3. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sintesis senyawa kompleks unsur logam tembaga, perak, dan emas. Yang pertama yaitu senyawa kompleks tembaga. Senyawa kompleks tembaga 1, Cu1 bersifat lebih tidak stabil dibandingkan Cu2 dan akan bereaksi membentuk Cu2 dan Cu. Dengan reaksinya, Cu plus menghasilkan Cu ditambah Cu2 plus. Oleh karena itu,
Senyawa kompleks Cu1 aquo tidak ditemukan dalam keadaan stabil. Ada beberapa cara yang cukup sulit untuk membentuk senyawa kompleks dari Cu1, seperti pembentukan kompleks tembaga 1 di klorida. Dengan reaksinya, Cu2 plus ditambah Cu ditambah 4 Cl- menghasilkan 2 CuCl2-. Kompleks ini dapat dibuat dengan mereaksikan larutan Cu2 yang mendidih dengan ion klorida berlebih dan logam Cu. Jika larutan diencerkan, konsentrasi ion klorida menurun dan akan terbentuk endapan CuCl. Dengan reaksinya, 2 CuCl2- menghasilkan CuCl ditambah Cl-. Selanjutnya yaitu senyawa kompleks tembaga 2, terdiri dari 3 bagian, yaitu kompleks tembaga aquo. Dalam larutan air, hampir semua garam tembaga 2 berwarna biru yang merupakan warna khas ion kompleks Cu aquo. Jika larutan amonia ditambahkan ke dalam larutan ion Cu2+, larutan biru berubah menjadi biru tua karena terjadinya pendesakan ligan air oleh ligan amonia. Reaksinya dapat kita lihat pada slide presentasi. Yang kemudian yaitu kompleks tembaga 2 hidrokso, dan yang ketiga yaitu kompleks tembaga 2 halida. Selanjutnya yaitu senyawa kompleks perak, di mana senyawa kompleks perak ada 2, yaitu kompleks perak amonia dan kompleks perak sianida. Pada kompleks perak amonia, perak klorida larut dalam larutan amonia dan menghasilkan ion kompleks AgNH3 2+. Perak bromida hanya sedikit larut, tetapi larut dalam amonia pekat juga membentuk ion kompleks diaminagen 1. Sedangkan perak iodida tidak larut dalam larutan amonia. Yang kedua, kompleks perak sianida. Garam perak pada umumnya larut dalam larutan garam sianida membentuk ion kompleks sianida. Dengan reaksinya, Ag plus ditambah 2 Cn- menghasilkan AgCN2 kali min. Sebagai garamnya telah dikenal dengan garam kompleks kalium KAgCN2 kali. Selanjutnya yaitu senyawa kompleks emas. Senyawa kompleks emas ini yaitu kompleks emas sianida. Kompleks ini merupakan reaksi dasar dari proses ekstraksi emas, di mana emas diubah menjadi ion kompleks sianida dengan mereaksikan dengan garam natrium sianida dan oksigen. Reaksi ion yang terjadi adalah Au ditambah 2 Cn- menghasilkan AuCN2-. Bentuk garam kompleks yang dikenal adalah NaAuCN. Perkenalkan, nama saya Winda Firanti Sukma. Saya di sini akan menjelaskan tentang peranan biologis tembaga, sumber-sumber utama logam tembaga, perak, dan emas, dan juga saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara ekstraksi logam tembaga, perak, dan emas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang peranan biologis tembaga. Tembaga merupakan mikronutrien esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yang mana peranannya ini dalam berbagai macam bentuk proses biologis seperti pertumbuhan embrio, pernapasan mitokondria, regulasi kadar hemoglobin, hepatosis, dan fungsi saraf. Tembaga ini dalam tubuh kita terdapat sekitar 50 hingga 120 mg, yang mana setiap harinya kita butuhkan hingga 2 mg per hari. Berikut ini adalah sumber-sumber logam. Yang pertama yaitu tembaga atau Cu, yang mana kita dapat menemukannya dalam bentuk mineral, senyawa oksida atau karbonat, dan sulfit. Dalam bentuk oksidanya seperti cuprit atau mineral ore dan CuO. Sedangkan dalam bentuk sulfitnya kita dapat menemukannya seperti calcofit atau Cu2S dan calcofirit. Sedangkan dalam bentuk mineralnya yaitu basa karbonat, malachit, azurit, dan lain-lainnya. Penambangan tembaga ini dapat kita ketemukan di Indonesia, di Papua, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Sedangkan sumber utama logam perak yaitu terdapat di dalam sebagai sulfida atau senyawaan dengan belerang, arsen, antimon, tembaga, nikel, dan klorida. Dalam bentuk bijinya,
ini dapat ditemukan sebagai argitit atau Ag2S dan AgCl. Dan penambangannya di Indonesia ini didapatkan di Cikotok atau Banten, Gunung Biji atau Papua, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan emas dapat ditemukan dalam bentuk butiran atau sekitar berukuran lebih besar dengan kadarnya yaitu 60 hingga 98%. Emas juga dapat ditemukan sebagai telurida yang mana ia akan terasosiasi dengan kuarsa atau pirit. Emas juga dapat diperoleh dari hasil sampingan pemurnian tembaga dan nikel. Penambangan emas ini dapat kita jumpai di Indonesia di Aceh Barat, Lampung Selatan, Lembah atau Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu. Berikut ini adalah ekstraksi logam. Yang pertama yaitu tembaga. Tembaga dapat kita ekstraksi dengan proses termal. Yang pertama dengan proses pirometalurgi. Tahapnya yaitu kita lakukan pemekatan dengan menggunakan cara flotasi, lalu kita panggang bijinya hingga garamnya terurai, lalu kita lakukan pelelehan, yang mana nanti kita tambahkan silika ke dalam lelehan campuran tersebut. Kemudian akan terbentuk pembentukan blister cover atau batang tembaga yang bebas SO2 dalam bentuk gas. Kemudian tahap terakhirnya yaitu dengan pemurnian tembaga, di mana larutan yang tadi ini akan mengapung ke atas, kemudian ia akan terpisah dengan kita lakukan pemisahan dengan tempat yang berbeda, dan setelah itu kita lakukan penambahan udara dan mengontrol panasnya, sehingga logam tembaganya itu akan menghasilkan yang tak umum. Kemudian dengan yang kedua yaitu proses hidrometalurgi, di mana tahapnya yang pertama yaitu kita lakukan perlulukan, di mana kita gunakan ini yaitu H2S nitrat. Dan setelah itu kita lakukan pemekatan, dan yang ketiga kita lakukan pemurnian, yang mana nanti kita akan memperolehnya dengan cara elektrokimia. Ekstraksi logam perak dapat dilakukan dengan cara proses sianida, di mana tahap-tahapnya itu kita mereaksikan serbuk perak ini dengan sianida 0,5%. Kemudian kita aduk dan tambahkan udara mengalir sebagai oksidatornya untuk perak yang di dalamnya. Dan juga dapat kita peroleh dengan mengandalkan Zn atau Al pada suasana yang sangat basah. Lalu larutan tadi kita gunakan untuk mereaksikan biji kembali. Dan setelah itu perak tadi kita lelehkan dengan campuran boraks atau kalium nitrat. Kemudian yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan proses desilverisasi dan proses Platon, di mana tahap ini kita dapat dilakukan dengan proses melarutkannya dari perak ini lebih larut dari Zn atau Pb. Kemudian kita lakukan pendinginan, yang mana akan menghasilkan endapan pertama. Padatan Zn ini yang akan kaya akan perak. Kemudian padatan ini kita reduksi dengan karbon dan udara. Kemudian perak dan Ag ini akan dipisahkan dengan Zn membentuk paduan antara Pb dengan Ag. Kemudian campuran ini kita panaskan dengan aliran udara yang panas dalam suatu tungku. Kemudian Pb tersebut akan dioksidasi menjadi PbO, dan setelah itu kita lakukan diabsorb dan akan menghasilkan lelehan perak murni. Sedangkan dengan proses yang ketiga yaitu dengan proses elektrolisis, yang mana langkah pertamanya itu kita mengelektrolisiskan larutan perak nitrat ini dengan 1% asam nitrat, yang mana untuk anodanya dilakukan dengan lempeng perak dan katodanya digunakan perak murni. Jadi nanti endapan perak ini akan dihasilkan di katoda. Yang ketiga yaitu cara ekstraksi emas, yaitu dapat diekstraksi dengan menggunakan endapannya itu sendiri, yaitu bisa dengan melakukan dengan cara pencucian secara mekanik atau biasa disebut dengan mendulang. Sedangkan dalam bentuk kuarsa dapat dilakukan dengan cara mereaksikannya dengan sianida, di mana tahap-tahapnya yaitu dengan menggiling batuan hingga menjadi bubuk halus, kemudian mereaksikannya dengan sianida sekitar 0,03 hingga 0,08% dengan penambahan udara.
yang mana kemudian kita endapkan dengan serbuk Zn dan akan menghasilkan Zn yang berlebih. Setelah itu, untuk menghilangkan Zn yang berlebih akan kita tambahkan dengan HCl dan kemudian emas itu dapat dipisahkan dengan cara pelurusan. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada salah atau kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.